Awal kisah berlatar di Seoul, Korea Selatan. Malam itu seorang gangster bernama Jang ditugaskan oleh bosnya untuk menagih hutang pada seorang nasabah bank bernama Park. Sembari menunggu Park pulang ke rumahnya, Jang nongkrong di depan minimarket sambil mabuk-mabukan. Tak lama kemudian, Park melintas di sebuah gang kecil dekat rumahnya itu. Segera Jang bangkit dan menghampiri Park untuk menagih hutang. Namun melihat perawakan Jang yang serem membuat Park ketakutan dan dia memilih kabur. Pelarian Park itu berakhir di ujung jalan buntu. Akhirnya Park dihajar oleh Jang. Dia dipaksa untuk melunasi hutangnya. Setelah diajar, kemudian dibawalah Park ke kontrakannya untuk disuruh mengambil uang yang dia punya. Di dalam kontrakan itu, Park malah curhat pada Jang. Dia mengaku kalau keluarganya hancur gara-gara terlilit hutang ini dan istrinya juga meninggalkannya. Merasa kesal karena hidupnya terus diteror debt collector, Park sempat mengejek Jang dengan berkata, "Ah, percuma juga gua curhat. Gangster kayak lo gak bakal tahu rasanya ditinggal keluarga," ucap Park sembari melemparkan uang receh yang dia miliki dari dalam sakunya. Tentu saja uang receh tersebut tidaklah cukup untuk melunasi hutang yang sudah menumpuk. Jang jadi kesal karena diremehkan barusan. Dia lantas membalas ejekan Park ini. "Lo kira hidup gue enak, ha? Bahkan sejak lahir gue sudah yatim piatu, bangsat!" Sembari mengumpat, Jang berniat memukuli Park. Namun tiba-tiba pintu kontrakan diketuk oleh polisi yang mendengar kegaduhan. Jang kemudian mengintip di celah pintu. Dia mengira pasti tetangga Park ini yang memanggil polisi. Akibat kedatangan polisi membuat Jang jadi lengah. Dia tersadar kalau Park sudah di tepian jendela. Gilanya, Park nekat mengguyur badannya dengan bensin untuk bunuh diri. Tentu saja Jang kaget dengan tindakan Park ini. Dan sebelum Park menyalakan api, dia sempat berpesan pada Jang, "Woi nak, tobatlah dan hidup jadi orang baik." Kemudian Park membakar diri dan nekat terjun dari lantai atas rusun tersebut. Segera Jang tidak tinggal diam. Dia berlari untuk meraih tangan Park yang terbakar. Sayangnya kobaran api terlalu panas sehingga membakar tangan Jang. Sebelum melepaskan pegangannya, Jang sigap mengarahkan Park agar dia jatuh ke semak-semak. Namun setelah jatuhnya Park di semak-semak yang rimbun, tak disangka sebuah kecelakaan mobil terjadi di depan rusun. Bermula akibat si sopir melihat orang terbakar jatuh dari ketinggian. Mobil itu terguling parah dan mengakibatkan 2 penumpangnya tewas di tempat. Hanya si sopir yang selamat dari tragedi kecelakaan ini. Tentu saja Jang yang melihat kecelakaan tersebut merasa tragedi ini adalah salahnya. Dia akhirnya ditangkap polisi dan divonis hukuman kurungan penjara oleh pengadilan selama 4 tahun 3 bulan. Dan inilah Always. 4 tahun berlalu sejak tragedi tersebut, akhirnya Jang bebas dari penjara. Setelah bebas, Jang teringat dengan Park yang dulu dia celakai. Jang pun segera mengunjungi rumah sakit jiwa untuk menjenguk Park yang kabarnya dirawat di sana. Di rumah sakit itu sebenarnya Park sudah pulih dari luka bakarnya. Hanya saja Park dirawat di rumah sakit jiwa untuk memulihkan kejiwaannya. Namun saat dibesuk ternyata Park sedang istirahat nih. Sebagai gantinya, suster rumah sakit lantas memberikan sebuah bando buatan Park untuk Jang simpan sebagai cenderamata. Usai menjenguk Park, kemudian Jang lanjut kerja lagi. Saat ini Jang bekerja sebagai tukang galon air yang bertugas mengantarkan galon mineral ke customer. Itulah kesibukan Jang dari pagi hingga sore. Sedangkan malamnya dia bekerja sambilan jadi tukang parkir di sebuah gedung perkantoran. Malam itu kebetulan hujan turun deras nih. Selesai mengantar galon air, Jang segera berlari ke tempat parkir untuk kerja lagi. Ternyata malam ini adalah hari terakhir kakek Jaijin, seorang juru parkir senior bekerja di sana. Katanya kakek Jaijin mau pensiun dan pulang kampung untuk menikmati hari tua. Dan nantinya posisi kakek Jaijin tersebut akan digantikan oleh Jang. Sebelum kakek Jaijin pergi, dia sempat menitipkan sebuah koran pada Jang. Kata kakek Jaijin, di koran itu tertulis kalau hari ini Jang akan beruntung karena dia bersio kambing. "Aku titip parkiran padamu ya, Cu. Hari ini kayaknya hari baik buatmu deh, karena siomu sio kambing. Semoga sukses ya, Cu. Sampai jumpa lain waktu," ucap kakek Jaijin pamit pergi. Segera setelah keduanya berpisah, Jang langsung bertugas sebagai tukang parkir di pos jaga. Sembari jagain parkiran, Jang nonton nih TV di dalam pos itu. Kebetulan acara TV malam ini menyiarkan pertandingan MMA. Lihat pertandingan tersebut, Jang sempat tertegun karena atlet yang bertanding sepertinya dia kenal. Ketika sedang menonton TV itulah, tiba-tiba Jang dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis bernama Junghwa yang main masuk nyelonong ke dalam pos jaga. Tanpa malu-malu, Junghwa bertanya, "Apa acaranya sudah mulai?" Ucap Junghwa bersemangat. Tentu saja Jang jadi bingung. Siapa sih gadis ini? Kok tiba-tiba so akrab? Pikir Jang dalam hati. Bahkan Junghwa juga tak sungkan menyuguhkan dodol, jeruk, dan kimbap buatannya untuk cemilan nonton TV. Karena penasaran, Jang pun menegur Junghwa. "Permisi Nona, Anda siapa ya?" Spontan Junghwa kaget mendengar suara Jang. "Loh, kakek Jaijin mana? Apa dia sakit?" tanya Junghwa. "Oh, kakek Jaijin. Beliau sudah pensiun Nona. Katanya beliau mau pulang kampung," jawab Jang tegas.
Mendengar penjelasan Jang barusan membuat Junghwa jadi malu nih. Kemudian Junghwa meminta maaf karena sudah sok akrab. Dia lantas mengambil lagi cemilannya tadi dan segera pamit pergi. Di sini Jang baru tahu kalau gadis barusan ternyata tunanetra. Jang jadi maklum kalau gadis ini salah menyapa orang. Namun karena malam itu hujan belum reda, Junghwa yang tidak bawa payung jadi belum bisa langsung pulang tuh. Dia hanya menunggu hujan reda di emperan parkiran. Melihat Junghwa sendirian meneduh di emperan membuat Jang merasa kasihan. Dia lantas menghampiri Junghwa dan menawarkan agar meneduh saja di pos jaga sembari nonton TV. Singkatnya kembalilah keduanya ke dalam pos jaga. Di dalam pos itu, Junghwa menyuguhkan lagi cemilannya tadi, sedangkan Jang memutarkan acara TV yang biasa ditonton Junghwa bersama kakek Jae-jin. Ternyata itu sebuah drama Korea romansa. Lanjutnya menontonlah mereka berdua. Ketika sedang serius menonton drama itu, Jang sempat terharu melihat Junghwa yang begitu menikmati siaran TV hanya bermodal pendengarannya. Dan singkatnya drama ini pun selesai, Junghwa pamit pulang. Sebelum pergi, Junghwa sempat memberikan kimbap buatannya tadi sebagai tanda terima kasih pada Jang yang sudah bersedia menemaninya nonton TV. Tak lupa juga Junghwa berpesan pada Jang untuk merawat bunga sedap malam yang ada di dalam pos jaga seperti biasanya kakek Jae-jin lakukan. Setelahnya Junghwa pun pulang, kemudian Jang menulis pesan tersebut di dalam bukunya. Akhirnya malam itu kerjaan jaga parkiran selesai juga. Jang bergegas mengunci pintu dan dia segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Jang sempat mampir ke telepon umum untuk menelpon kakek Jae-jin guna mengabarkan kalau ada seorang gadis tunanetra yang mencarinya. Selesai menelpon, Jang lanjut pulang ke kontrakannya di sebuah rusun. Dalam kontrakan, setelah beres mandi, Jang kemudian memakan kimbap buatan Junghwa tadi. Ternyata kimbap ini rasanya enak, meski tampilannya tak meyakinkan. Jang jadi tersenyum teringat ramalan kakek Jae-jin tadi mengenai sio kambing yang ada di koran. Hari itu Jang menganggap bahwa dirinya beruntung mendapat teman baru. Sembari makan kimbap, tak lupa Jang juga membagikan makanannya itu pada kura-kura peliharaannya sebelum lanjut tidur. Esoknya berlanjut di kontrakan Junghwa. Pagi itu dia hendak berangkat kerja nih. Sebelum berangkat, tak lupa Junghwa mengunci pintu kontrakannya. Sampainya di kantor, dia langsung bekerja dengan semangat. Junghwa ini bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan swasta. Diketahui bahwa perusahaan tersebut banyak memperkerjakan tunanetra sebagai karyawannya. Mereka bekerja sebagai customer service bermodal huruf braille di keyboard komputer. Seperti biasa hari itu begitu sibuk. Hebatnya Junghwa mampu menghandle keluhan dari beberapa customer sekaligus. Hal tersebut membuat bosnya bernama Ma bangga padanya. Bos Ma bahkan tidak ragu memberikan sedikit pijatan di pundak Junghwa agar dia kembali bersemangat. Cerita beralih di sasana bela diri MMA. Di sana seorang pelatih bernama Bang sedang mengarahkan atlet didiknya berlatih. Sembari memberikan instruksi, Bang terus mengawasi anak didiknya yang lain. Disitulah pelatih Bang melihat Jang berkunjung ke sasana. Tentu saja pelatih Bang sempat kaget. Dia pun segera memberitahu pada manajer Joe, pemilik sasana ini, jika Jang mantan atlet mereka datang berkunjung. Lanjutnya Jang dijamu di ruangan manajer Joe. Di sana Jang langsung bersujud meminta maaf pada manajer Joe. Dia meminta maaf karena dulu dirinya pergi dari sasana ini tanpa pamitan sehingga merugikan pihak manajemen sasana. Meski melihat Jang meminta maaf dengan sungguh-sungguh, namun itu belum cukup mengetuk pintu hati manajer Joe. Manajer Joe belum rela untuk memaafkan kesalahan Jang dulu, sebab karena tindakan indisipliner Jang itulah membuat manajer Joe rugi besar waktu itu. Saking emosinya jika mengingat kejadian ini, manajer Joe sampai pergi dari ruangannya. Tentu saja Jang jadi merasa bersalah. Dia ditemani pelatih Bang ikut keluar dari ruangan itu. Kemudian di sasana Jang dikenalkan oleh pelatih Bang pada rekan-rekan lain yang kebanyakan adalah anak-anak baru. Jang dikenalkan sebagai juara MMA nasional tahun 1999. Kemudian setelah perkenalan singkat barusan, salah satu atlet berbakat di sasana itu bernama Tae-sik ikut menyapa Jang. Tae-sik mengatakan pada Jang jika orang yang jadi lawannya di final MMA nasional 1999 adalah dirinya. "Apa lo masih ingat gua bro? Gua orang yang lo kalahkan di final dulu lo," ucap Tae-sik menyindir. Jang pun coba mengingat momen itu. Kemudian pelatih Bang menjelaskan pada Jang jika Tae-sik yang sekarang sudah sangat berbeda. Dia adalah atlet pertama binaan dari sasana ini yang berhasil menembus ke ajang UFC. Disitulah Jang kembali teringat dengan Tae-sik. "Oh iya gue inget, kemarin gue lihat pertandinganmu di TV. Pantas kok kayak kenal sama atlet yang sedang bertanding," ucap Jang dengan polosnya. Lantas Tae-sik yang sebenarnya masih menyimpan dendam atas kekalahannya dulu, kemudian menantang Jang sparring di ring saat itu juga. Tentu saja Jang menolak sebab dirinya sudah lama tidak berlatih. Namun tiba-tiba manajer Joe juga ikut memaksa Jang untuk sparring dengan Tae-sik. Tetap saja Jang menolaknya sehingga membuat manajer Joe emosi. Dia menampar Jang dan mengusirnya dari sasana karena dianggap seorang pengecut.
Lanjut malamnya, Jang balik ke pos buat jaga parkiran. Tak lama Junghwa datang lagi untuk numpang nonton drama favoritnya di TV. Ketika keduanya sedang asik nonton, tiba-tiba Junghwa minta tolong agar jendela pos dibuka saja. Dia mencium bau apek nih di dalam pos. Jang lantas membuka jendela pos sembari mencari sumber bau yang dimaksud. Ternyata Jang baru sadar bau itu berasal dari kaos kakinya. Dia jadi malu dan segera memakai sepatunya agar baunya sedikit berkurang. Kembali keduanya nonton lagi dengan hikmat. Kali ini Junghwa penasaran dengan visual drama yang dia tonton. Dia lantas meminta tolong agar Jang menjelaskan rupa aktris pemeran utama drama tersebut. Kemudian Jang menjelaskan kalau aktris dalam drama ini mengenakan dress, sepatu up tinggi, dia berambut keriting dan memakai anting mirip seperti yang dipakai Junghwa. Mendengar penjelasan Jang membuat Junghwa jadi senang karena antingnya dikatakan mirip nih sama milik artis. Sedangkan Jang sendiri sambil menjelaskan kok kembali mencium bau anyir kakinya. Merasa tak enak hati lantas Jang pamit deh ke toilet sebentar. Di toilet dia mencuci kakinya yang bau bangke itu. Setelah selesai cuci kaki dia balik ke pos jaga. Ternyata drama favorit Junghwa sudah selesai. Kemudian Junghwa pamit pulang sembari mengenakan mantel hujan karena malam itu sedang hujan deras. Jang yang melihat Junghwa mau pulang lantas segera mengembalikan wadah makanan kemarin. Dia mengisi wadah itu dengan buah persik dan mengucapkan terima kasih. Junghwa pun bertanya, "Gimana rasa kimbap buatanku? Enak?" Jang menjawab, "Meski tampilannya jelek, tapi enak kok." Disinilah akhirnya Junghwa mengenalkan diri dengan memberitahu namanya sembari mengajak jabat tangan. Jang menyambut ajakan jabat tangan tersebut, disitulah Junghwa kaget karena tangan Jang begitu kasar. Dia menyimpulkan kalau Jang ini pasti pekerja keras, dan selesai berjabat tangan, Junghwa lanjut pulang. Sesampainya Junghwa di rumah, dia segera mencuci pakaiannya menggunakan mesin cuci. Sambil nyuci baju, Junghwa membuat origami. Namun tak disangka saluran pembuangan air di tempat cucian mampet karena tersumbat. Ketika Junghwa coba mencari sumber mampet itu, justru dia terpleset dan basah kuyup. Lanjut esok malamnya di pos jaga parkiran. Jang bersiap kali aja Junghwa datang lagi. Dia membuka jendela pos dan mengibaskan pakaiannya supaya tidak apek. Bahkan Jang juga rela membeli sepatu baru supaya kakinya tidak bau. Tak lupa dia menyiram bunga sedap malam yang ada di dalam pos sesuai pesan dari Junghwa. Kini suasana di dalam pos sudah agak wangian nih. Jang kembali berjaga lagi. Kemudian dia coba memejamkan matanya sembari mengasah indera pendengaran. Jang memposisikan dirinya sebagai tunanetra kali ini. Kira-kira seperti apa rasanya? Dan ketika Jang memejamkan matanya itu, terdengar langkah kaki Junghwa diiringi pukulan tongkat yang mendekat. Sesampainya Junghwa di dalam pos jaga, dia segera menyapa Jang dan bertanya, "Apa kamu beli sepatu baru ya? Kok baunya seperti sepatu baru nih?" ucap Junghwa penasaran. Dan tentu Jang tidak bisa mengelak, dia mengaku baru membeli sepatu karena sepatu lamanya sudah rusak. Saking malunya ketahuan beli sepatu baru, Jang lantas pamit ke toilet sebentar. Balik dari toilet, keduanya segera nonton drama bersama lagi. Kebetulan episode yang tayang hari itu jalan ceritanya begitu sedih. Junghwa lantas bertanya, "Apa kamu tampan?" Jang mengira Junghwa bertanya tentang wajah si aktor di dalam drama tersebut. Ternyata bukan. Junghwa bertanya pada Jang. Tentu Jang bingung menjawabnya. Mau jawab iya dikira sok narsis. Jadinya dia jawab gini, "Banyakan orang sih bilang kalau aku pria maskulin." Mendengar jawaban Jang barusan, Junghwa pun menyimpulkan, "Kalau kamu pria maskulin, kemungkinan kamu tidak romantis dong," kata Junghwa meledeknya. Dan setelah selesainya drama di TV, Junghwa pun pamit pulang. Bersamaan dengan perginya Junghwa barusan, ada mobil yang hendak keluar parkiran nih. Tak disangka mobil tersebut ngebut saat keluar parkiran, sehingga membuat Junghwa kaget dan terjatuh menimpa krat botol miras di pinggir minimarket parkiran. Hampir saja Junghwa terluka kena pecahan botol. Untunglah Jang sigap menolongnya. Akibat kejadian barusan, kaki Junghwa terkilir. Dia dimarahi paman penjaga minimarket karena telah memecahkan beberapa botol miras. Tentu saja Junghwa minta maaf dan akan mengganti kerugian tersebut kok. Namun Jang sigap menegur paman penjaga minimarket. "Paman, biar aku saja yang ganti rugi kerusakan barusan. Tapi aku nitip parkiran sebentar ya, soalnya aku mau antar temanku ini ke klinik," tegas Jang sembari memberikan uang lebih untuk paman penjaga minimarket. Alhasil paman penjaga minimarket setuju dan bergegaslah Jang mengantar Junghwa ke klinik terdekat. Setelah kaki Junghwa diobati di klinik, Jang lanjut mengantar Junghwa pulang naik kereta. Di dalam kereta Junghwa bertanya, "Sebenarnya nama kakak siapa sih?" Jang menjawabnya, "Oh, namaku. Panggil saja Jang Marcelino." Spontan Junghwa terkejut, dia mengira kalau Jang blasteran. Kemudian Jang menjelaskan jika dia orang Korea asli. Memang begitulah namanya. Singkatnya, sesampainya di stasiun tujuan, mereka segera turun dari kereta. Namun rumah Junghwa ini masih lumayan jauh dari stasiun. Apa boleh buat, Jang lanjut mengantar Junghwa yang tertatih. Dan Junghwa berjalan pincang, Jang jadi kasihan padanya.
Dia lantas menawarkan pada Junghwa jika dia mau Jang akan menggendongnya sampai rumah. Junghwa sempat ragu apa Jang bakal kuat tuh menggendongnya, soalnya jalan menuju rumahnya itu menanjak. Merasa percaya diri karena terbiasa angkat galon air, Jang menganggap hal seperti ini mah sepele. Digendonglah Junghwa menuju kontrakannya itu dan sesaat menaiki anak tangga, ada bocil tetangganya Junghwa iseng jahilin Jang. Si bocil menusuk pantat Jang sehingga membuat Jang lemas. Untungnya sampai juga di depan kontrakan Junghwa. Terlihat Jang begitu kecapean. Dia meminta waktu sebentar untuk menghela nafas. Sembari istirahat itulah kemudian Junghwa meminta tolong pada Jang untuk membersihkan saluran pembuangan air yang mampet di rumahnya. Istirahat dirasa cukup. Lanjutnya Jang menolong Junghwa membetulkan saluran air yang mampet itu. Ternyata saluran pembuangan air tersumbat celana dalam milik Junghwa yang hanyut. Mengetahui penyebab mampetnya saluran air ini ternyata kancut miliknya, membuat Junghwa malu jadinya. Sebagai bentuk terima kasih, Junghwa menawarkan pada Jang sebuah hadiah. Kemudian Junghwa menghadiahi Jang 2 tiket konser musik, kali aja Jang suka nonton konser musik. Namun Jang menolak tiket ini, dia mengaku tak punya teman yang bisa diajak nonton. Junghwa baru tahu ternyata Jang tak punya banyak teman. Kemudian dia menawarkan, bagaimana jika kita nonton bersama saja kak, besok minggu? Dapat tawaran ini Jang jadi senang tentunya. Setelahnya Jang segera pamit balik ke parkiran dengan raut muka yang begitu bahagia. Begitu juga Junghwa, sepertinya Jang barusan dia senyum-senyum sendiri nih di kontrakan. Akhirnya ada juga pria yang mau diajak kencan oleh gadis disabilitas. Lanjut esok minggunya, Junghwa terlihat bersemangat karena hari ini hari yang istimewa. Dia pergi ke salon untuk menata rambut. Di salon Junghwa meminta agar rambutnya dimodel keriting seperti aktris di dalam drama favoritnya. Selesai rambutnya di styling jadi keriting, Junghwa pulang untuk bersolek. Dia memilih pakaian yang akan dikenakan. Selesai berdandan, bergegaslah Junghwa menemui Jang yang sudah menunggu di depan kontrakannya itu. Melihat penampilan Junghwa ini membuat Jang sempat pangli. Apalagi saat melihat gaya rambut Junghwa yang keriting. Dia terkesan sih, tapi juga mau ketawa melihatnya. Singkatnya, sore itu keduanya menuju gedung konser musik. Dan di sana mereka menikmati lagu yang dilantunkan sang penyanyi. Selesai nonton konser musik, ternyata hari sudah petang. Jang lantas inisiatif mengajak Junghwa makan malam di sebuah kedai. Sembari makan malam, Junghwa bercerita tentang kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian mereka bersulang sebelum lanjut makan lagi. Di sela makan malam ini, Junghwa jadi penasaran pada kehidupannya Jang. Selain jadi tukang parkir, kira-kira kalau pagi sampai sore Jang ngapain? Kemudian Jang menjelaskan kalau pekerjaan utamanya itu adalah tukang galon. Junghwa kembali bertanya karena makin penasaran nih. Jadi seperti apa cerita masa mudamu kak? Di sini Jang malu bercerita karena banyak orang di kedai itu. Dia tidak mau semua orang tahu kalau kehidupan masa lalunya begitu kelam. Alhasil tiba-tiba Jang bersikap dingin pada Junghwa sehingga membuat suasana jadi kikuk. Merasa tak nyaman dengan suasana ini, Junghwa lantas pamit ke toilet. Selesai makan malam di kedai, Jang mengantar Junghwa pulang. Sesampainya di depan kontrakan, Junghwa meminta maaf karena di kedai tadi dia sudah lancang mengulik masa lalunya Jang. Tiba-tiba saja Jang mau bercerita tentang masa lalunya sekarang karena di teras kontrakan Junghwa ini suasananya kan sepi. Jang mengaku berumur 30 tahun. Dia seorang mantan atlet MMA sekaligus gangster yang mempunyai masa lalu kelam. Jang mengatakan kalau tadi dia tidak mau bercerita karena di kedai terlalu banyak orang. Jang meminta maaf sempat bersikap dingin di kedai tadi. Disitulah Junghwa akhirnya tahu jika Jang ini bukan pria sembarangan. Selesai mengobrol di teras, lantas Junghwa pamit masuk ke rumah duluan. Lanjut esoknya, Junghwa bekerja seperti biasanya. Namun akibat kencan kemarin dirinya jadi kepikiran Jang saat bekerja. Tak lama dia dipanggil bosnya untuk menghadap dan segeralah Junghwa menghadap ke ruangan si bos. Di ruangan bos si bos memberi hadiah pada Junghwa karena minggu lalu katanya Junghwa ini ulang tahun. Tentu saja Junghwa berterima kasih karena bos begitu perhatian padanya. Namun ternyata perhatian bos ini ada maksudnya. Tiba-tiba bos merangkul Junghwa dan mengajaknya kencan malam ini. Tentu Junghwa menolak, dia risih dengan perlakuan tidak sopan bosnya itu. Lantas Junghwa pamit untuk kembali bekerja. Alhasil penolakan tersebut membuat bos emosi. Lanjut malamnya di pos jaga parkiran. Jang lihat Junghwa pulang kerja dari lantai atas gedung perkantoran itu. Tapi tumben dia tidak mampir dan langsung pulang naik taksi. Jang merasa ada yang aneh dengan Junghwa hari ini. Kemudian sepulangnya Jang jaga parkiran, dia segera pulang. Namun Jang tidak langsung balik ke kontrakannya, dia menyempatkan nongkrong bareng pelatih Bang dan manajer Joe di kedai untuk sekedar minum-minum. Di kedai itu, Jang akhirnya mengaku jujur pada manajer Joe, mengapa dulu dia pergi dari Sasana tanpa pamitan. Jang mengatakan saat dirinya bekerja sebagai gangster, dia mendapat tugas dari bosnya untuk menagih hutang. Dalam proses penagihan hutang itu, sialnya ada tragedi yang mengakibatkan dirinya dipenjara selama 4 tahun 3 bulan.
Itulah alasannya mengapa Jiang menghilang tanpa pamitan. Setelah mendengar penjelasan Jiang ini, akhirnya manajer Joe bersedia memaafkannya. Selesai bercerita barusan, Jiang sempat-sempatnya nih kepikiran sama bando buatan Park yang diberikan oleh suster rumah sakit kemarin. Dia punya ide nih, bagaimana jika bando itu diberikan saja pada Junghwa, daripada nggak kepake juga kan? Beralih pada Junghwa, setelah turun dari taksi, dia lanjut menuju rumah dengan menaiki anak tangga. Saat tiba di depan kontrakan, Junghwa kaget. Bosma sudah menunggunya di teras sambil mabuk. Bosma memaksa masuk ke kontrakan Junghwa untuk dijamu layaknya seorang tamu. Apa boleh buat, Junghwa menjamu Bosma dengan jus jeruk. Di sini Bosma mulai belagak gila dan merayu Junghwa. Bosma mengatakan kalau dia sedang kesepian karena baru saja diceraikan istrinya gara-gara kasus KDRT. Kemudian Bosma membuka kado hadiah untuk Junghwa yang diberikannya tadi. Ternyata kado itu berisi kalung berlian dan Bosma memaksa Junghwa memakainya. Namun di sini entah saking sangeknya atau gimana, Bosma mulai kurang ajar nih. Dia bermaksud memantap-mantap Junghwa di kontrakan itu. Tentu Junghwa melawan, namun apalah daya, dia hanyalah gadis kecil. Hampir saja Junghwa disodok-sodok. Untunglah Jiang mampir ke kontrakan Junghwa dan mendengar kegaduhan dari luar. Segera Jiang menerobos masuk kontrakan untuk menghajar Bosma. Nyaris saja Jiang membunuh Bosma malam itu. Untungnya Junghwa memohon agar Jiang mengampuni bosnya ini. Masih terbawa emosi, kemudian Jiang mengancam Bosma. Jika lo masih mengganggu Junghwa, maka gue tak akan segan membunuh lo. Tentu saja Bosma jadi ketakutan dan dia segera ngacir pergi tuh. Setelah Bosma pergi, Jiang memastikan kalau Junghwa baik-baik saja. Namun anehnya Junghwa justru menyalahkan Jiang yang menolongnya barusan. Junghwa bilang kenapa Jiang harus memukuli Bosma. Menurut Junghwa, akibat perlakuan Jiang barusan pada bosnya membuat Junghwa berpotensi dipecat besok. Bukannya tidak berterima kasih sih, tapi di sini Junghwa bingung. Dia bingung bagaimana caranya bertahan hidup jika dirinya dipecat, sedangkan dirinya saja hidup sebatang kara sebagai tunanetra. Mendengar kekhawatiran Junghwa itu membuat Jiang merasa bersalah telah menghajar Bosma barusan. Jiang mengaku siap bertanggung jawab deh jika memang Junghwa dipecat besok. Namun di sini Junghwa belum menerima saja kenyataan ini. Dia tega mengusir Jiang padahal Jianglah yang barusan menyelamatkannya dari tindak permantapan duniawi. Alhasil sikap Junghwa tersebut membuat Jiang sakit hati. Jiang yang tadinya berniat memberikan hadiah bando jadinya batal. Dia pun meninggalkan bando itu di meja begitu saja. Lanjut esok malamnya, Jiang kembali berjaga di pos parkiran dan menantikan Junghwa pulang kerja. Namun sampai semua karyawan kantor pulang, Junghwa tidak terlihat meninggalkan gedung itu. Jiang punya firasat jika Junghwa pasti telah dipecat nih. Sedangkan di kontrakan Junghwa sendiri, ternyata firasat Jiang barusan benar. Junghwa dipecat dari kerjaannya karena kejadian kemarin. Dia pun hanya bisa melamun di kamar mandi sembari mengarahkan lampu senter ke matanya seperti orang yang putus asa. Merasa bahwa dirinya yang bertanggung jawab atas dipecatnya Junghwa, esok paginya Jiang izin cuti kerja angkat galon hanya untuk mengawasi keadaan Junghwa. Seharian dia mengikuti Junghwa yang terlihat berkeliling kota untuk menghibur diri. Di saat momen menguntit inilah, kebetulan Jiang melintas di depan toko hewan. Di sana dia melihat anak anjing yang dijual tuh. Disitulah Jiang sempat kepikiran untuk membeli anak anjing ini lain waktu. Setelah cukup mengikuti Junghwa seharian, malamnya Jiang kembali kerja jaga parkiran. Sesaat memarkirkan mobil, Jiang melihat Junghwa sudah ada di depan pos jaga parkiran. Jiang pun menyapa Junghwa yang terlihat masih sedih. Di sini Junghwa cerita pada Jiang jika dirinya sudah dipecat dari kerjaannya. Dia menagih janji pada Jiang yang katanya akan bertanggung jawab jika Junghwa dipecat. Junghwa tidak menuntut banyak kok. Dia hanya ingin diajak liburan jika Jiang ada waktu senggang minggu depan. Tentu saja Jiang menyanggupi permintaan tersebut. 그럴게요. Lanjut pada hari Minggunya, Jiang menepati janjinya untuk mengajak Junghwa liburan. Dia sempat membeli anak anjing di depan toko hewan kemarin untuk dihadiahkan pada Junghwa agar dia tidak kesepian lagi di rumah. Mendapat hadiah peliharaan lucu membuat Junghwa senang karena dia jadi punya teman baru. Mereka pun menamai anak anjing ini dengan nama Dingga. Dingga? Dingga 어때요? Dingga? Setelah keduanya sepakat memberi nama anak anjing ini, kemudian diajaklah Junghwa ke tempat favoritnya Jiang. Dengan meminjam mobil depo galon, Jiang mengajak Junghwa main di tepi danau. Sesampainya di danau tersebut, Jiang lantas bercerita jika di tepian danau ini dulunya ada panti asuhan tempat dia dibesarkan. Namun panti tersebut sudah dirobohkan karena air danau yang semakin pasang. Kata Jiang hanya danau ini kenangan masa kecilnya. Dengar cerita haru Jiang barusan, kemudian Junghwa meminta tolong pada Jiang untuk mencarikan 2 batu kecil di tepian danau itu. 2 batu kecil pun didapat dan Junghwa mengatakan jika 2 batu ini diibaratkan sebagai Jiang dan Junghwa. Masing-masing simpan 1 ya, dan anggaplah jika batu tersebut adalah perwakilan dari keduanya. Akhirnya suasana semakin romantis nih dan keduanya saling berpegangan tangan.
Maka dengan momen ini, mereka berdua resmi jadian dan setuju untuk hidup serumah di kontrakan Junghwa. Sepulangnya Jang dari liburan barusan, dia segera mengunjungi sasana milik manajer Jo. Di sana dia menemui pelatih bank dan manajer Jo untuk membicarakan jika dirinya ingin bergabung lagi di sasana ini dan menghasilkan uang sebagai atlet MMA seperti dulu. Tentulah manajer Jo dan pelatih bank senang dan mereka menerima Jang bergabung lagi. Namun di sini Jang punya target bahwa dia harus bisa masuk ke ajang UFC menyusul Tae-sik yang sudah lebih dulu menjadi petarung pro. Besoknya sebelum berangkat kerja, Jang memulai kebiasaan baru dengan menyempatkan jogging pagi. Sambil jogging, dia juga sekalian membelikan Junghwa sarapan. Selesai jogging, Jang pergi ke sasana untuk latihan fisik. Setelah latihan, barulah dia lanjut kerja antar galon air. Kemudian sorenya, dia kembali ke sasana untuk latihan. Malamnya, giliran jaga parkir dan rutinitas itu terus dijalani Jang dengan semangat. Kesibukan Jang tidak sampai di situ saja. Ketika di hari libur, Jang menyempatkan untuk bersih-bersih kontrakan. Dirasa kalau kontrakan Junghwa ini terlalu gelap dan kotor, Jang pun berinisiatif membersihkannya serta mengecat rumah agar terlihat bagus. Setelah semuanya selesai, baru deh Junghwa diajak masuk ke kontrakan. Tentu saja Junghwa merasakan perbedaan di dalam kontrakannya ini. Junghwa yang sebenarnya masih bisa melihat meski samar-samar, begitu menikmati cahaya yang masuk ke rumahnya itu. Disitulah Junghwa berterima kasih pada Jang. Segera Junghwa meminta izin untuk meraba wajahnya Jang agar dia tahu seperti apa rupa kekasihnya ini. Suasana jadi semakin romantis dan keduanya saling bertatapan nih. Akhirnya Jang tidak bisa menahan gejolak ngecerot. Dia pun mencium Junghwa yang terlihat begitu pasrah. Lanjut esoknya, akhirnya setelah beberapa kesempatan berlatih di sasana, tiba saatnya Jang bertanding sebagai atlet MMA amatir yang disponsori oleh sebuah bar alias tempat hiburan malam. Hebatnya 3 pertandingan awal Jang mampu menang dengan mudah. Alhasil Jang mulai menerima bayaran sebagai atlet MMA amatir. Sedangkan Junghwa sendiri kesehariannya kini sibuk ngurusin rumah saja. Layaknya ibu rumah tangga, dia bertugas mencuci hingga nyetrika baju. Dan setiap hari kehidupan kedua sejoli ini begitu mesra. Meski hanya hal-hal sederhana yang mereka lakukan seperti nonton TV, berpelukan dan lain-lain, namun keduanya begitu menikmati setiap momen kebersamaan itu. Hingga suatu malam, Jang dan Junghwa hendak tidur. Sebelum tidur, Junghwa bilang kalau belum lama ini dia membeli buku tutorial terapi pijat yang menggunakan huruf Braille. Di sini Junghwa mengatakan kalau dia butuh kelinci percobaan untuk mempraktekkan apa yang dia pelajari dari buku tersebut. Dan tentu Jang rela jadi kelinci percobaan untuk Junghwa praktek terapi pijat. Pas dirasakan kok ternyata Junghwa berbakat juga sebagai terapis pijat, kata Jang. Sembari dipijat itulah Jang jadi penasaran gimana sih cara baca huruf Braille. Jika nanti ada waktu dia pingin tuh diajarin cara bacanya. Lanjutnya Jang juga mengaku beberapa hari ini dia menang tanding dan uang yang terkumpul lumayan juga. Dia lantas mengajak Junghwa untuk menabung. Jika nanti uangnya sudah terkumpul banyak, bagaimana jika kita buka usaha kerajinan keramik? Agar Junghwa punya kerjaan lagi. Mendengar rencana Jang itu, Junghwa jadi terharu. Kemudian Jang membalik badannya dan keduanya segera melakukan permantapan duniawi. Lanjut esok malamnya, hari itu Jang kembali bertanding, namun mulai kesini kok lawan yang dihadapi mulai tangguh aja. Pertandingan Jang kali ini juga ramai penonton dan disaksikan oleh Tae-sik rivalnya. Untunglah Jang berhasil mengalahkan lawannya dengan kuncian. Namun ya begitu deh, karena lawannya lumayan tangguh, jadinya Jang lebam-lebam badan dan mukanya. Segera setelah kemenangan itu, Jang diantar ke ruang ganti. Di sana dia dirawat pelatih bank dengan dikompres es. Pelatih bank mengatakan kalau Jang akan mendapatkan bayaran 1 juta won atas kemenangan ini. Tak lama Tae-sik datang ke ruang ganti dan mengejek kemenangan Jang barusan. Tak hanya mengejek, Tae-sik juga menantang Jang untuk bertanding di kejuaraan profesional. Jika Jang bersedia, Tae-sik siap jadi lawannya. Setelah melayangkan tantangan terbuka ini, kemudian Tae-sik pergi dengan tengilnya. Menganggap ucapan Tae-sik hanya angin lalu, fokus Jang yang penting dia pulang tidak dimarahi Junghwa. Lantas Jang meminta tolong pada pelatih bank untuk menyayat lebam di matanya agar cepat kempes. Meski sakit tapi mau gimana lagi, dia tidak ingin Junghwa khawatir dengan profesinya sebagai atlet MMA. Sepulangnya bertanding, sampailah Jang di rumah. Di rumah dia terkejut melihat Junghwa tumben mengenakan dress dan tampil begitu cantik. Kemudian Junghwa mengecek keadaan Jang dengan meraba mukanya itu. Karena tidak begitu babak belur, alhasil Junghwa tidak jadi marah. Kemudian Jang bertanya, kenapa pakai dress? Memangnya mau kemana? Junghwa pun mengatakan kalau besok itu hari anak.
Jadi dia lagi coba beberapa pakaian untuk dikenakan besok ke makam ayah dan ibunya. Lanjut, esoknya pergilah Jiang dan Junghwa ke makamnya ayah dan ibunya Junghwa yang ada di sebuah gereja. Dengan menyewa mobil, sampailah keduanya di makam itu. Di makam, Jiang diajak Junghwa ke pusara kedua orang tuanya yang sudah mangkat. Junghwa mengenalkan Jiang pada arwah kedua orang tuanya itu jika Jiang ini adalah calon suaminya. Kemudian Jiang membungkuk sebagai bentuk sapaan ke foto ayah dan ibunya Junghwa yang tersimpan di loker makam dekat abu jenazah. Setelahnya Junghwa lantas menceritakan kronologi bagaimana ayah dan ibunya meninggal. Tepat 4 tahun lalu, kedua orang tua Junghwa meninggal dalam sebuah tragedi kecelakaan. Junghwa bercerita kalau malam sebelum kecelakaan terjadi, mereka bertiga baru pulang dari tamasya memperingati Hari Anak. Saat itu Junghwa sebagai sopirnya, sedangkan ayah dan ibunya duduk di jok belakang. Ya, Junghwa saat itu ingin mengajak kedua orang tuanya makan malam sebelum acara wisuda kelulusan S1-nya besok. Tapi apes, ketika mobilnya melintas di jalanan depan komplek rusun, Junghwa melihat seorang pria terbakar api jatuh dari atas jendela. Hal itu membuatnya gagal fokus dalam mengemudi, sehingga mobilnya oleng dan ditabrak truk sampai terguling. Dalam tragedi ini, kedua orang tuanya meninggal di tempat, sedangkan Junghwa sendiri mengalami cedera parah di kepala yang mengakibatkan dia buta. Mendengar cerita barusan, Jiang baru tahu nih, ternyata dulu yang kecelakaan di depan rusunnya Park itu adalah keluarganya Junghwa ini. Jiang mengingat kecelakaan itu terjadi kan akibat dirinya menagih hutang ke Park waktu itu. Disitulah Jiang merasa bersalah, ternyata yang membuat Junghwa buta secara tidak langsung adalah dirinya. Sepulang dari makam, akhirnya Jiang menangis di sasana sendirian untuk merenung dan menyesali apa yang telah dia buat. Selesai melampiaskan kesedihannya itu dengan meninju samsak, Jiang lantas balik pulang ke kontrakan. Di kontrakan Jiang terkejut melihat kok dapur sudah berantakan aja. Dia segera mencari Junghwa tapi cuman ada Dingga anjing mereka. Setelah bertanya ke tetangga, katanya Junghwa dibawa ke klinik. Segeralah Jiang menuju klinik untuk menyusul Junghwa. Ternyata dapur yang berantakan tadi karena Junghwa mengalami kecelakaan kecil waktu memasak yang mengakibatkan tangannya terluka. Lihat Junghwa baik-baik saja, Jiang agak lega nih. Kemudian dia menemui dokter yang berjaga, namun kata dokter sungguh mengejutkan. Kemampuan mata Junghwa merespon cahaya mulai berkurang, kata sang dokter. Jika Junghwa tidak segera dioperasi dalam 1 bulan ke depan, maka yang ditakutkan sang dokter, Junghwa benar-benar akan buta permanen. Mendengar kabar ini, Jiang jadi syok tentunya. Dokter sih menyarankan jika terlalu lama menunggu donor mata, sebenarnya ada metode lain yang bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Tapi ya begitu deh, biayanya sangat mahal, sekitar 30 juta won. Dan benar saja, diagnosa dokter mata kemarin tepat. Esoknya ketika Junghwa menjemur pakaian, pandangan matanya merespon cahaya mulai meredup. Tidak mau terlambat mengobati mata Junghwa, malamnya Jiang pergi ke bar tempat Taisik biasa nongkrong. Dia bermaksud meminjam uang sebesar 30 juta won pada Taisik. Sayangnya Taisik tidak punya uang sebesar itu. Namun jika Jiang memang serius ingin mendapat uang sebesar itu, sebenarnya ada cara lain. Tapi cara ini cukup berbahaya, kata Taisik. Tentu saja demi kesembuhan Junghwa, Jiang bersedia berkorban. Lanjut esoknya, melihat Junghwa sedih karena penglihatannya semakin meredup, Jiang mengajak Junghwa ke taman bermain supaya terhibur. Setelah itu Jiang mengajak ngobrol Junghwa dengan serius. Dia ingin Junghwa melakukan operasi mata sebelum terlambat. Jiang mengaku kalau dirinya sudah punya tabungan cukup untuk biaya operasi itu. Namun Junghwa menolak tawaran ini karena menurutnya hanya buang-buang uang. Di sini Jiang memaksa Junghwa agar mau dioperasi, sebab Jiang ingin Junghwa bisa melihat wajahnya dan bisa melihat wajah anak-anak mereka nantinya. Setelah dibujuk, akhirnya Junghwa bersedia menjalani operasi mata dan dia pun diantar ke rumah sakit. Kemudian lanjut malamnya, Jiang kembali menemui Taisik setelah mengantar Junghwa ke rumah sakit. Taisik mengajak Jiang menemui seorang mafia judi bernama Broker. Broker bersedia memberikan pada Jiang uang muka sebesar 30 juta won. Tapi syaratnya Jiang harus mau bertanding dengan sistem hukum rimba di Thailand dalam sebuah pertandingan MMA underground. Tak sampai di situ saja syarat yang harus dipenuhi. Sebab Jiang juga wajib melenyapkan semua identitasnya sebagai jaminan untuk mengikuti ajang MMA underground ini. Tentu saja Jiang setuju dengan syarat itu. Dan setelah menerima uang muka sejumlah 30 juta won, Jiang segera balik ke rumahnya. Di rumah, diam-diam Jiang mengambil semua identitas dirinya termasuk foto dan KTP untuk dibakar. Sebelum membakar semua identitasnya itu, dia sempat pamitan pada Dingga anjingnya. Setelahnya, Jiang pun membakar semua identitas miliknya. Tugas Jiang belum selesai, lanjutnya dia menemui pelatih bank di Sasana. Jiang bermaksud menitipkan buku tabungannya pada pelatih bank untuk diberikan pada Junghwa nanti setelah operasi matanya selesai. Kemudian setelah pamitan pada pelatih bank, Jiang segera menemui Junghwa yang sudah berada di rumah sakit untuk persiapan operasi mata besok pagi. Di rumah sakit itu Junghwa berkata, jika nanti penglihatannya sudah pulih, orang pertama yang ingin dia lihat adalah Jiang.
Lanjut esok paginya, Jang mengantar Junghwa menuju ruang operasi. Setelah mengantar Junghwa, segeralah Jang bergegas pergi ke bandara. Sesampainya di parkiran bandara, Jang menemui anak buah broker yang memberinya paspor ke Thailand. Kemudian Jang lanjut ke bandara untuk memesan tiket menuju Thailand. Sembari menunggu jadwal penerbangan, Jang sempat melihati batu kenangan milik Junghwa. Setelahnya berangkatlah Jang ke Thailand. Sesampainya di Bangkok, Thailand, Jang disambut oleh seorang gangster setempat untuk diantar ke lokasi pertandingan MMA Underground. Sesampainya di tempat pertandingan yang berada di basement sebuah gedung, Jang terlihat gugup karena ini pertandingan sampai mati. Melihat Jang begitu gugup, Tae-sik pun memberikan semangat agar Jang jangan terlalu memikirkan kemenangan. Yang terpenting mah adalah bisa bertahan hidup. Itulah kunci dari pertandingan tanpa aturan ini, kata Tae-sik menganggap remeh. Singkatnya waktunya bagi Jang bertanding nih. Dia segera diantar ke oktagon. Di lorong menuju oktagon, Jang sempat tuh melihat seorang petarung tewas diseret keluar. Hal ini membuatnya semakin gugup. Dan sesampainya di depan oktagon yang terlihat seperti penjara, hanya ada beberapa penjudi kelas kakap termasuk si broker. Tae-sik bilang pada Jang, "Jangan kalah ya bro, lo tahu kan siapa yang gua jagoin?" Kemudian Jang memasuki oktagon, begitu juga lawan tandingnya yang terlihat begitu garang. Duel kematian pun dimulai. Singkat duel, Jang memenangkan pertandingan kematian ini. Namun terlihat si broker tidak begitu senang dengan kemenangan Jang tersebut. Ternyata broker bertaruh untuk si lawannya Jang tadi. Alhasil broker jadi emosi dan dia pergi dari kursi penonton. Maka broker pergi itu diikuti Tae-sik yang terlihat serba salah. Sedangkan di dalam oktagon, Jang yang memenangkan pertandingan barusan sedikit lega ternyata dirinya masih hidup. Dia pun bergegas beranjak ke ruang ganti. Di ruang ganti, Jang berhak membawa pulang uang yang sudah dijanjikan. Sebelum pulang, Jang ditawari oleh penjudi bernama Jack yang tadi bertaruh untuknya. Jika Jang ingin uang tambahan sebesar 20 juta won, maka dia harus bersedia membawakan sebuah diorama berisi berlian untuk diselundupkan ke Korea Selatan. Tentu saja itu permintaan yang sederhana, dan Jang bersedia melakukannya. Kemudian setelahnya, Jang pergi membawa tas berisi uang hadiah miliknya dan titipan diorama tadi. Di perjalanan pulang, Jang coba menghubungi broker yang katanya berjanji akan menjemputnya di pelabuhan Thailand. Tapi ternyata si broker ingkar janji dan dia menjebak Jang. Sadis, Jang sengaja ditabrak mobil oleh anak buah broker. Setelah ditabrak, broker pun menyuruh anak buahnya itu untuk menghabisi Jang dan merampas uang hadiah tadi beserta diorama berisi berlian itu. Di sini Jang mendapat beberapa tusukan di perut sebelum akhirnya aksi anak buah broker menyerang Jang ini terpergok oleh Jack dan gengnya. Segera anak buah broker kabur dan brengseknya Tae-sik termasuk orang yang mengkhianati Jang barusan. Cerita beralih di Korea Selatan. Di rumah sakit operasi Junghwa berjalan sukses. Tanpa berlama perban matanya ternyata boleh langsung dibuka dan akhirnya Junghwa dapat melihat lagi. Esoknya dokter pun memeriksa mata Junghwa dan dia dinyatakan sembuh. Namun Junghwa sedih karena Jang tidak ada di sana. Dia sempat bertanya pada dokter tentang keberadaan Jang, tapi si dokter jelas tidak tahu. Kemudian beberapa hari sepulangnya Junghwa dari rumah sakit, dia pergi ke kantor polisi untuk membuat berita acara mengenai orang hilang. Polisi bersedia membantu asal ada data diri dari orang hilang yang dimaksud. Tentu saja Junghwa tidak punya syarat tersebut karena data diri Jang sudah lenyap. Kalau begitu polisi tidak bisa membantu. Apalagi Junghwa ini tidak ada hubungan keluarga dengan orang hilang yang dimaksud. Maka dengan berat hati polisi menyatakan kalau Junghwa tidak berhak membuat berita acara untuk Jang. Singkatnya, hari demi hari telah berlalu, Junghwa yang tidak punya kerjaan harus membayar sewa kontrakan yang sudah jatuh tempo. Karena tidak punya uang, Junghwa pun diusir oleh pemilik kontrakan. Dia hanya diberi tenggang waktu 1 minggu untuk berkemas. Lanjut seminggu kemudian, Junghwa pun berkemas untuk pindah rumah. Dia, Dingga, dan kura-kura milik Jang ikut bersedih karena dengan kepindahan ini maka bisa dikatakan mereka bakal putus komunikasi dengan Jang. Dalam proses kepindahan ini, tiba-tiba ada tukang paket datang mengirim barang untuk Junghwa. Setelah dibuka, paket itu berisi bando beserta alamat pengirim yang mengaku mengenal Jang. Merasa masih ada harapan menemukan Jang, Junghwa segera pergi ke alamat pengirim paket ini yang ternyata itu sebuah rumah sakit jiwa. Di sana suster rumah sakit yang berjaga mengatakan kalau yang mengirim bando tersebut adalah Park, temannya Jang. Dia pasien rumah sakit ini. Maka diantarlah Junghwa menemui Park yang katanya psikisnya mulai membaik. Bertemulah Park dengan Junghwa di bangsal rumah sakit. Mengejutkannya, Park langsung mengenal Junghwa. Kata Park, belum lama ini Jang sering menjenguknya dan bercerita tentang Junghwa calon istrinya.
Lanjutnya, Park menjelaskan bahwa Jang menghilang karena dia merasa bersalah sebab Jang mengaku dialah yang menyebabkan Junghwa buta. Jang mengatakan bahwa dia pergi cari uang ke Thailand demi kesembuhan Junghwa sebagai bentuk penebusan dosa. Mendengar penjelasan Park ini membuat Junghwa semakin sedih tentunya. Selesai menjenguk Park barusan, Junghwa lanjut pergi ke danau tempat masa kecilnya Jang dibesarkan. Sampainya di sana, dia hanya bisa melamun dan memegangi batu kenangan milik Jang. Kemudian setelahnya, Junghwa pulang ke kontrakan barunya. Di sana dia berlatih membuat kerajinan keramik seperti cita-cita mereka dulu. Karena Junghwa begitu merindukan Jang, dia coba deh mereplika wajah Jang di media tanah liat bermodalkan ingatan dari indera prabanya itu. Namun dia rasa replika buatannya ini tidak mirip dan itu membuat Junghwa semakin sedih. 2 tahun kemudian, sejak menghilangnya Jang, Junghwa kini sudah mahir membuat kerajinan keramik. Dia berhasil memasarkan karyanya itu di beberapa galeri UMKM dan kini dirinya bekerja sama dengan pemilik galeri ternama bernama Go. Go, pemilik galeri ini sebenarnya sempat suka pada Junghwa dan dia coba memberanikan diri untuk bertanya apakah Junghwa masih single. Dengan tegas, Junghwa menjawab bahwa dirinya sudah menikah dan hal itu membuat Go patah hati. Namun beda perlakuan dengan bos Ma dulu. Kalau Go ini tetap profesional, meski cintanya ditolak, keduanya tetap bekerja sama sebagai partner bisnis. Kemudian setelah resmi bekerja sama dengan Go, Junghwa balik rumahnya untuk membuat keramik yang nantinya akan dipajang di galeri. Saat sedang sibuk membuat gelas keramik, tiba-tiba ponsel Junghwa berdering. Itu panggilan telepon dari pemilik rumah sakit syaraf. Junghwa dimintai tolong untuk memijat beberapa pasien yang butuh terapi pijat syaraf. Berangkatlah Junghwa ke rumah sakit itu dan terungkap fakta baru. Selain bekerja sebagai pengrajin keramik, sekarang Junghwa ini juga bekerja sebagai terapis bermodal keahlian memijat yang dia pelajari dulu. Singkatnya, saat memijat pasien tua yang butuh terapi, di samping ranjang pasien tua itu terbaring Jang yang mengalami cedera saraf tulang belakang akibat tertusuk pisau 2 tahun lalu. Ketika Jang tak sengaja menoleh, dia kaget. Ternyata Junghwa sekarang jadi terapis di rumah sakit ini. Alhasil Jang pura-pura tidak mengenal Junghwa dan langsung membisu. Kemudian setelah pasien tua tadi selesai dipijat, kini giliran Jang di terapi. Tentu saja Junghwa tidak mengenal Jang karena dia sendiri belum pernah melihat wajah Jang semenjak sembuh. Apalagi di sini muka Jang juga sudah berubah karena terdapat luka bakar di wajahnya. Ditambah Jang hanya membisu ketika diajak ngobrol. Jadinya Junghwa menganggap jika pasien ini seperti pasien biasanya. Namun ketika dia mulai memijat, tiba-tiba Junghwa merasa sepertinya dia mengenal postur orang ini. Spontan Junghwa melihat ke daftar nama pasien, ternyata pasien pendiam ini bernama Song. Jadinya hanya perasaan Junghwa saja yang menganggap pasien ini mirip Jang. Setelah selesai memijat pasien, tak lupa Junghwa mendoakan agar pasien-pasiennya itu lekas sembuh. Di sini Jang merasa senang Junghwa sudah bisa melihat lagi dan dalam keadaan baik-baik saja. Kabar baik ini sudah cukup baginya meski dalam hati terbesit niat Jang ingin menyapa Junghwa. Dan sorenya Jang sudah agak mendingan berkat pijatan Junghwa tadi. Terlintaslah ide untuk mengamati kehidupannya Junghwa. Kira-kira dia sekarang tinggalnya di mana ya? Esoknya lanjut pada Junghwa. Pagi itu dirinya yang selesai membuat pesanan keramik segera membawanya ke galeri milik Go untuk dipajang. Di sini Junghwa juga sempat menitipkan sebentar kura-kura milik Jang yang terlihat sakit pada Go. Usai meletakkan kura-kuranya itu di rak galeri, Junghwa pergi bersama Dingga anjingnya untuk mencari dokter hewan terdekat. Selang sebentar setelah perginya Junghwa, Jang kemudian mampir ke galeri itu. Melihat karya Junghwa terpajang begitu bagus, Jang menjadi senang ternyata bisnis keramik Junghwa sudah berkembang. Disitulah Jang sempat melihat kura-kura miliknya juga terpajang di rak galeri. Agar tidak dicurigai, Jang membeli pot keramik beserta bunga sedap malam yang tertanam di pot itu. Setelahnya Jang diam-diam pergi sembari membawa kura-kura miliknya yang terlihat sakit. Sesaat beranjak pergi dari galeri, tak disangka Jang ditabrak Dingga anjingnya yang mengenalnya. Melihat Dingga menabrak seseorang, Junghwa meminta maaf jika Dingga anjingnya sudah tidak sopan. Di sini Junghwa sempat mengenal wajah pria yang ditabrak Dingga itu mirip pasien yang dipijatnya kemarin. Tentu saja Jang tidak ingin identitasnya terbongkar dan dia segera pamit pergi. Mencurigakannya, kenapa Dingga ini terus menggonggong seolah-olah dia mengenal pria pincang barusan. Tidak mau berprasangka yang aneh, kemudian Junghwa kembali ke galeri. Dia bermaksud mengambil kura-kuranya tadi, tapi kok sudah hilang. Kemudian Junghwa bertanya pada Go, namun Go tidak tahu kalau ada kura-kura ditaruh di rak itu. Yang dia tahu barusan ada seorang pria membeli pot bunga sedap malam buatan Junghwa. Dan lagi-lagi Dingga terus menggonggong seolah-olah dia mengenal bau dari tamu barusan yang berkunjung di galeri. Disitulah Junghwa tersadar, mungkinkah pria tadi adalah Jang. Dia lantas bertanya pada Go, "Tuan Go, apa pria barusan yang membeli pot keramikku terlihat pincang?" Go pun menjawab, "Iya benar, dia pria yang terlihat pincang menggunakan alat bantu berjalan setauku."
Spontan Junghwa langsung menyimpulkan jika pria tadi pastilah Jang. Dia segera berlari mencari Jang di sekitaran kota karena kemungkinan Jang belum jauh dari galeri. Namun setelah berlari ke sana kemari, Junghwa tidak berhasil menemukan sosok pria pincang yang diduga Jang itu. Hal ini membuat Junghwa menangis di pinggir jalan. Junghwa berpikir dia benar-benar akan kehilangan Jang. Dalam sedihnya itu, Junghwa teringat satu tempat yang pasti didatangi Jang. Sembari mengemudikan mobilnya, dia menelpon ke rumah sakit syaraf untuk memastikan apa pasien bernama Song alias Jang kembali ke sana. Dan ternyata jawaban rumah sakit, pasien atas nama Song sudah check out setelah diterapi pijat kemarin. Mendengar kabar ini membuat Junghwa semakin putus asa. Beralih pada Jang, menaiki bus kota, dia pergi ke danau tempat favoritnya. Di danau itu, Jang melepaskan kura-kura miliknya yang terlihat sakit. Setelah melepaskan kura-kuranya, Jang melihat ada meja dan 2 kursi di sana. Dihampirilah meja tersebut, kok di meja itu ada tulisan huruf braille. Setelah Jang merabanya, susunan huruf ini berisi pesan untuk dirinya jika Junghwa akan menantikan Jang sampai kapanpun. Dan tak disangka Junghwa sudah ada di belakangnya. Dia pun segera menghampiri Jang dan memegang wajah Jang yang penuh luka itu. Junghwa meraba wajah Jang untuk memastikan jika pria ini memanglah Jang yang selama ini dirinya nantikan. Keduanya lantas berpelukan sebagai bentuk syukur karena sudah dipertemukan lagi oleh takdir. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa.